untuk didiskusikan dan dikaji. Iya. Tulisan-tulisannya salah satunya tuh ngomongin melon, Pak, LPG. tulisan saya yang hari ini kan Prabowo gas melon ya, sebenarnya anak-anak sekarang kurang ngerti ya gas melon ya, gas 3 kilogram itu. Dan masa depan pasca 100 hari Pak Prabowo ini. Apa yang menarik di gas melon itu? Ya gas melon ini kan karena kemudian kita melihat di dunia maya ya, di medsos itu gerakan ibu-ibu mengejek-ngejek Prabowo kan, oke gas apa gitu sambil bau-bau gas ngejek gitu, ya kan. Nah karena mereka ini sengsara karena ada kebijakan pemerintah CQ Pak Bahlil sebenarnya yang membuat kekacauan di masyarakat sehingga gas itu hilang, nggak bisa diakses oleh orang, dan ada satu ibu-ibu umur 62 tahun meninggal di Bu Yonah Yoni di Tangerang itu kan, Tangerang Selatan. Nah sebenarnya kan inilah fenomena dunia medsos, di mana Pak Prabowo itu baik, maksudnya Pak Prabowo itu pengen melakukan satu kebijakan subsidi tepat sasaran di dunia energi, karena kita tahu energi makin lama makin tidak terkendali harganya di dunia kan. Nah ini salah terjemahan oleh menterinya Pak Bahlil ini. Terjemahannya itu satu, dia tidak melakukan secara sistematis dan penuh persiapan ya. Kalau kita bandingkan dengan Pak Yusuf Kalla dulu atau Pak SBY tentunya waktu 20 tahun lalu mentransformasi, kita kan dulu pakai minyak tanah nih yang energi murah. Orang masak tuh dulu, anak-anak sekarang mungkin udah nggak tahu tuh, ya kan. 20 tahun lalu itu lah berakhir minyak tanah. Minyak tanah itu berlangsung 60 tahun di Indonesia. Ganti gas 3 kg itu gas melon. Nah jadi nggak ada keributan di masa itu, sedikit lah ada, tapi hampir nggak ada, karena Pak Yusuf Kalla ketika dia mengganti dari penggunaan minyak tanah ke gas 3 kg itu betul-betul rapi, disiapin betul gitu. Nah ini kelihatannya enggak, sehingga orang menuduh nih seolah-olah memang mau menghancurkan Prabowo nih. Ya kan, Pak Bahlil ini ada semacam permainan kekuasaan. Yang kedua, tafsir orang yang berkembang di masyarakat bahwa Pak Bahlil ini sedang mencari cuan nih. Ya kan, karena pangkalan itu kan isunya itu kan 1-2 miliar tuh untuk dapat orang pangkalan gas atau agen gas bersubsidi kan, karena untungnya besar sekali. Nah itu yang berkembang di masyarakat. Jadi karena medsos ini tidak kenal hierarki dan struktur, dia pikir ini Pak Prabowo kan, jadi mak-mak tuh ngejek-ngejek Prabowo. Nah inilah yang terjadi kekisruhan di masyarakat itu sekarang. Di situ kan ada 3 isu ya. Yang pertama, Pak Bahlil belum well prepare atau belum salah menerjemahkan instruksi gitu ya. Iya betul. Itu bukannya banyak menteri juga seperti itu ya. Artinya Pak Prabowo terpaksa harus menanggung akibat dampak dari kekeliruan menterinya memahami apa yang dia inginkan. Ya makanya saya bilang kan Pak Prabowo ini kan kasihan ya. Kasihan tuh kan, dia beberapa kali podcast di sini juga, karena dia ini ideologis. Dia ini bertaruh sepanjang hidupnya untuk rakyat. Ya kan, dia tidak pernah bisnis setelah dia keluar dari militer baru dia mulai bisnis. Ya kan, dia tidak pernah memanfaatkan jabatannya apa segala gitu. Dia ini orang yang sangat berpikir tentang national interest kan, kira-kira gitu. Nah, yang dia ideologis ini sekarang tidak didukung oleh kabinetnya, yang ini kabinetnya ini model ala Bahlil ini, yang dulu adalah orang-orang kesayangan Jokowi. Yang masuk memang dalam rejim Jokowi itu ya begitu semua. Mayoritas rejim Jokowi ini isinya kan adalah pengabdi-pengabdi oligarki. Ya, orang itu rakyat dikasih sertifikat tanah, tapi oligarkinya dikasih tanah dan laut gitu loh oleh Jokowi kan. Nah itu yang terjadi. Nah ketika Pak Prabowo berkuasa, di mana orang mempersepsikan dia merebut kekuasaan dari dalam, ya seperti Putin, ya kemudian seperti Soeharto dan lain-lain, dulu kan masuk dulu dalam sistem kekuasaan baru mereka berkuasa kan. Ini yang dilakukan Pak Prabowo, masuk dalam kekuasaan Jokowi kemudian sekarang jadi presiden. Nah tapi dia terbebani dengan
kompromi bahwa orang-orang Jokowi itu masuk. Nah sekarang orang-orang Jokowi yang menurut saya itu paling fatal itu adalah motivasinya beda dengan Pak Prabowo. Motivasinya Pak Prabowo adalah untuk pengabdian. Sementara motivasi dari orang-orang ex Jokowi ini adalah perkeliruan. Ya kan, adalah mencari cuan, adalah menggunakan kekuasaan untuk kekuasaan. Nah ini nggak kompatibel sekarang. Di sini memang Pak Prabowo ini harus punya kesempatan refleksi bagaimana mencari strateginya gitu. Apa alat yang bisa dipakai sebagai indikator bahwa menterinya ini tidak kompatibel dengan kepentingannya Pak Prabowo? Ya karena di dalam era Jokowi kemarin ini menteri-menteri kan dimanjakan dengan sistem yang penuh dengan korupsi, sistem yang penuh dengan korupsi, sistemnya ya, yang KPK mengatakan 50% itu uang raup, uang pembangunan baik infrastruktur dan lain-lain. Dan kita lihat bahwa Jokowi disebut sebagai koruptor nomor 2 atau nomor 3 terbesar di dunia, versi OCCRP, ya kan. Nah kemudian Jokowi mensandra menteri-menterinya ini dengan pola seolah-olah korupsi itu bebas, tapi kemudian disandra kalau ngelawan ditangkapkan gitu kan, yang kita cermatin, yang kita persepsikan, kita amatin kemarin tuh begitu. Nah orang-orang ini kan artinya di zaman dulu menteri-menteri yang bermasalah sebenarnya. Bermasalah, ya kan. Nah ini masuk dalam kekuasaannya Prabowo, sementara Prabowo pengen semuanya itu untuk rakyat gitu loh. Rakyat uber alles, rakyat di atas segala-galanya. Ini nggak kompatibel maksud saya. Gitu. Tapi ada juru bicara istana. Itu membela-bela tuh bahwa itu memang tugas yang dilaksanakan oleh Pak Bahlil. Ya makanya itu kan kemarin misalnya kita baca orangnya Jokowi yang kebetulan jadi juru bicara Prabowo atau dia ketua komunikasi kantor presiden Hasan Nasbi misalkan, itu juga kan kompatibel dengan Pak Bahlilnya. Dia langsung bela kan Pak Bahlil melakukan satu kebijakan yang benar, tepat dia bilang kan. Padahal kan kemudian besoknya ternyata presiden sendiri menyatakan itu tidak tepat. Jadi Bahlil dengan Pak Hasan Nasbi kopengan gitu. Ya menurut saya itu orang-orang Jokowi ini masih banyak yang mereka tuh masih tiktokan kan kira-kira gitu, ya kan. Nah, itu yang terjadi. Dari Prabowo ini menurut saya sih ya kalau 50% menteri-menterinya ini memang bagian daripada masa lalu yang berat untuk membuat Prabowo bareng-bareng kerja keras itu. Bagaimana dengan Pak Dasko? Kayaknya itu kan agak bertentangan dengan pernyataannya Pak Bahlil itu. Ya Pak Dasko ini kan presiden men kan. Kalau kita lihat misalkan Tempo ya melakukan investigasi siapa orang-orang dekat Prabowo yang hidup matinya pada Prabowo, itu kan disebut oleh Tempo ada 4 orang. Ya kan ada Pak Hasim, ada Pak Dasko, ada Pak Sapri dan Pak Teddy, Mayor Teddy itu. Itulah 4 orang yang menurut sumber Tempo yang ini hanya 4 orang itu. Gitu. Jadi Pak Dasko itu memang kemudian kemarin kita lihat bergerak cepat kan menyelamatkan wajah presiden, karena presiden saya bilang tadi udah diejek-ejek, begitu dahsyatnya di dalam medsos dan lain-lain dengan kebijakan salah oleh Pak Bahlil soal. Apa perbedaannya Pak Dasko sama Pak Bahlil dalam konteks melon ini? Pernyataannya apa tuh? Ya kalau dua-duanya merujuk pada Pak Prabowo kan? Iya, kalau Pak Bahlil mengatakan bahwa tidak ada instruksi presiden itu untuk pengecer atau toko-toko dilarang menjual tabung-tabung itu. Ya kan, kalau Pak Bahlil mengatakan itu turunan daripada perintah presiden. Iya kan? Nah, ya mana yang kita mau pegang? Satu menteri, satu orang kepercayaan presiden. Kalau saya pegangnya Pak Dasko, karena memang untuk apa? Mencabut dengan tiba-tiba hak toko-toko ya, menjual gas itu. Karena ketika itu dicabut, rakyat bingung, tiba-tiba dia mau beli kemana gasnya. Padahal kan itu dia untuk keperluan dapur, makan, untuk keperluan UMKM, dagang-dagang mie, telur, apa segala di pinggir jalan, bakso apa segala itu pakai gas 3 kilogram gitu loh. Nah jadi di situ sebenarnya menunjukkan bahwa presiden itu tidak ingin rakyat itu kemudian tiba-tiba dikacaukan gitu loh. Ya, setelah Pak Prabowo membuat sikap, membuat pernyataan, terus kira-kira pada orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya apa ya? Yang mesti dapat sanksi, apa perlu dapat sanksi nggak sih? Ya kalau makanya gini, ini kan konstruksi demokrasi kita yang kemarin ini memang kan agak kacau ya. Yang itu jadi kebawa.
ke bawah itu. Jadi misalnya gini, partai-partai buat Kim, ya kan? Kemudian mereka membagi-bagi kekuasaan. Nah, Pak Prabowo kan terpaksa masuk di dalam demokrasi seperti itu untuk dia bisa jadi presiden. Nah, ketika hak prerogatif itu ada pada diri dia dan kemudian dia mempunyai mimpi-mimpi ideal dan kemudian punya kebijakan yang ideal, ini memang tidak kompatibel dengan yang saya sebut tadi, ini partai-partai dan orang-orang yang dibawa oleh di dalam rejim Jokowi kemarin itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang dulu ada di rezim Jokowi itu membawa beban sebenarnya. Beban. Nah, kalau 50% itu tidak bisa retooling kabinet atau reshuffle kabinet, maka sesungguhnya Prabowo harus mencari strategi baru. Itu yang saya sebut strategi baru itu either dia itu misalkan menggunakan jejaring lain, misalnya kepala-kepala daerah, ya kan, yang otomatis itu ketergantungan dia pada partai tidak begitu besar, ya kan, atau dia bersekutu sama militer, atau ketiga ya kombinasinya, ya kan, supaya apa? Supaya semua rencana dia misalkan tentang bagaimana mengatur subsidi tepat sasaran kan dia bisa bicarakan dengan teman-teman kepala daerah, misalkan. Itu yang saya sebut sebagai strategi baru harus dipikirkan kalau dia tidak mau meninggalkan menteri-menteri ini atau meresapel. Iya. Ada yang sekarang dalam percakapan di labirin politik kita yang mau menghitung-hitung apa sih performance yang sudah dicapai dalam 100 hari. Kalau dibandingkan dengan satu tulisan yang dibuat di satu majalah terkemuka di sini, dia menggunakan ukurannya itu Presiden Roosevelt. Pada saat itu Amerika sedang dalam situasi yang sangat kritikal sekali. Dan Presiden Roosevelt bukan hanya membuat speech di inaugurasi yang cukup bagus, membangun harapan, tapi dia kemudian membuat kebijakan paket ekonomi 100 hari gitu kan. Jadi dia bikin seperti itu. Nah, kita belum melihat tuh Pak Prabowo melakukan itu, atau ada strategi lain yang sedang dibangun oleh Prabowo. Saya pikir dia justru melakukan itu kan. Oke. Kalau yang disebut dalam teori Keynesian itu yang diimplementasikan oleh Roosevelt, ya, itu kan adalah bagaimana memperkuat demand side itu, iya kan? Jadi belanja diperkuatkan dulu. Sebenarnya Prabowo kan melakukan hal yang sama. Bukan yang fokus anggaran, ini fokus anggaran orang salah. Dia kan nggak ada melakukan pemotongan anggaran untuk secara total, tapi per departemen. Tapi uang kan dialihkan untuk program lain, belanja tadi tetap. Nah, itulah jadi ketika dia mengextend permainan social welfare ini ke makan bergizi gratis, MBG itu Prabowo sebenarnya melakukan yang sama dengan Roosevelt tuh. Ya kan? Demand-nya diperkuat. Ya, kalau misalkan ada tambahan ratusan triliun, 300, 400 nantinya ke depan ini anggaran untuk rakyat berputar di desa-desa, itu maka Prabowo berasumsi bahwa itu akan ada penambahan 2% pertumbuhan. Jadi pertumbuhan 5 plus 2, 7. Prabowo pengennya 8 kan. Jadi artinya sebenarnya udah dihitung dia itu sama. Ini orang Keynesian juga pikirannya gitu. Jadi kalau Pak Prabowo membuat kebijakan berbasis pada flagshipnya dia untuk memutar perekonomian, kalau si Roosevelt itu membuat kebijakan yang berupa paket ini, paket itu dari awal kebijakannya udah dirumusin. Kalau dia nih, jadi kayaknya udah ada aturan nih, 100 paket kebijakan pertumbuhan ekonomi. Kalau Pak Prabowo ini dari flagshipnya, baru kemudian diterjemahin lagi gitu ya. Yang tadi keterangan saya Ganda. Ya, menurut saya sih gini ya, kan Pak Prabowo ini kan putra dari pendiri Fakultas Ekonomi UI. Jadi kalau orang mau bilang dia nggak ngerti ekonomi kan, mana yang dirikan Fakultas Ekonomi pertama di Indonesia kan bapaknya dia. Ya kan Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, dan bapaknya dia ini adalah Menteri Perdagangan ketika saya belum lahir, Mas Bambang mungkin belum lahir juga. Jadi artinya kita udahlah bacaan dia nih soal ekonomi itu udah selesai menurut saya. Jadi sebenarnya ketika dia antara supply side, demand side, ya kan, itu dia udah hitung semua. Nah, dia udah hitung bahwa demand side itu harus diperbesar melalui expanded pengeluaran. Itu yang dia sebut makan bergizi gratis. Itu nggak ada di dunia manapun, dunia welfare state itu yang se-ekstrim Pak Prabowo. Ini kan sebenarnya Pak Prabowo ini antara welfare state dengan komunis sebenarnya kalau menurut saya.
ya kan, atau very sosialis. Welfare state itu kalau di Belanda misalkan, dia kan cuman transfer subsidi, ya kan, anak-anak kuliah misalkan dapat 300 euro di sana itu di universitas 300 euro di Belanda misalnya kayak gitu. Kemudian orang tua dapat karcis gratis, berobat gratis, gitu-gitu loh kan. Nah ini ditambah lagi makan gratis oleh Prabowo. Jadi Departemen Sosial yang selama ini sudah menjalankan banyak namanya social policy, di-extend lagi oleh Prabowo dengan makan siang gratis. Ini agak ekstrim sebenarnya. Jadi sebenarnya di sisi itu Prabowo mengambil jalan yang sangat sosialistik. Nah tapi yang lain yang sebenarnya mengerikan dari Pak Prabowo ini kan pertarungan ideologis, yang saya sebut garis ideologis itu. Garis ideologis ini seperti kasus pagar laut ini. Orang berpikir pagar laut ini Prabowo kalah dengan penguasa-penguasa oligarki yang di era Jokowi merampok laut dan tanah di mana-mana kan, baru ketahuan kan ternyata lautnya yang di coupling itu udah di banyak tempat gitu loh. Prabowo nggak takut kan. Prabowo dia tinggal suruh angkatan laut, dia suruh menteri KKP hajar tuh. Karena kemana orang-orang itu? Ada yang nggak puas karena pengen cepat dalam seperti Sangkuriang ya kan, satu hari membangun Gunung Tangkuban Perahu. Tapi Pak Prabowo menurut saya melakukan pengambilan alih ke kedaulatan negara. Sawit, ilegal sawit. Dia mengambil alih. Ini ilegal sawit ini. Untuk rejim Jokowi dibuat di dalam undang-undang Omnibus Law itu ada satu pasal yang boleh memutihkan tanah-tanah yang sudah didudukin ilegal seperti ilegal sawit ini. Dan ada menteri seniornya Jokowi dulu yang melobi-lobi supaya Prabowo mau terima 300 triliun untuk diputihkan tuh lahan-lahan sawit ilegal. Tapi Prabowo nggak mau. Dia bilang sama dia buat satgas ilegal sawit, dia tunjuk Pak Sapri misalnya gitu untuk ambil alih itu tanah-tanah ini bersama Pak Nusron dan lain-lain. Nah, apalagi yang ini kita lihat judi online misalnya. Judi online ini kan sudah menghancurkan kita. Di zaman Pak Jokowi kemungkinan sampai menterinya terlibat, kemungkinan karena udah diperiksa Baris Krim sebagai saksi waktu itu Pak Budi Ari. Itu kan perputaran uang di judi online itu 600 sampai 1000 triliun. Itu jadi cuan, jadi bancakan dari elit-elit kekuasaan di era Jokowi. Zaman Prabowo nggak dihancurin semua. Ya, ini dua hal menyangkut. Satu, penindasan terhadap rakyat kecil, korban-korban judi, ya yang akhirnya masuk ke pinjol juga, itu dihapus Prabowo. Yang kedua, itu secara moral. Prabowo kan artinya kan menegakkan aturan yang terkait dengan agama. Ya kan, judi itu haram. Ini orang dilarang sama Prabowo gitu loh, seperti itu. Itu kan artinya emang sejauh itu Pak Prabowo mikirnya? Bukan, kalau saya menafsirkan itu memang terjadi dua hal dampaknya. Bukan Prabowo, maksudnya saya nggak tahu, mungkin kita tanya dia kan gitu. Tapi dampaknya kan terjadi kan. Dampaknya terjadi bahwa orang-orang yang melakukan judi ini, ya kan, hilang, ya kan. Mungkin kan Pak Prabowo ini senang sama Oma Irama juga ya kan. Judi, ya kan. Nah, terus apalagi misalkan yang kita lihat nih, jadi hampir semua saya lihat misalkan Pak Prabowo ini potong anggaran birokrasi. Nah, birokrasi ini kan sebenarnya kan bagus. Dia akan melakukan produktivitas di sektor negara, efisiensi dan lain-lain. Tapi bukan birokrasi ini kemudian karena isu seperti dulu kasus di Yunani waktu krisis 2008 atau di Italia, di Portugal tahun 2008, itu kan betul-betul namanya itu pengetatan. Pengetatan itu artinya pengetatan semua anggaran sosial apa segala diketatin. Nah, tapi kan ini enggak. Ini uangnya cuma direfocusing untuk keperluan yang lain gitu, ya kan? Dan dana itu dana yang nggak begitu penting-penting amat ya. Misalnya perjalanan dinas yang dibikin mungkin lebih efisien gitu. Secara relatif ya. Secara relatif kan hotel-hotel teriak nih sekarang. Hotel-hotel teriak karena biasanya mereka ini kan dapat orderan terus untuk ini. Nah, tapi kan secara total ekonomi, sektor lain kan akan berkembang. Misalkan sektor peternak telur, peternak ayam, susu, apa segala kan gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita kalau mau kaji ya, Prabowo ini melakukan hal-hal yang ideologis. Itu lagi yang lu nggak sebut. Ditulis itu. Penghapusan utang. Oh ya, utang UMKM. Saya sebut ada 8 setidaknya kan. Tapi ya ini kan dalam podcast ini, lu aja tulisan saya lah. Artinya ini sebenarnya banyak kalau kita mau ini ya, yang Prabowo misalkan rakyat minta jangan sekarang Pak PPN 12%, ya kan itu menyakitkan kita Pak, dia mendengar gitu-gitu loh. Upah buruh ya, saya tanya sama ketua serikat buruh namanya Jumhur, kira-kira di kepala Pak Jumhur ini buruh upahnya naik berapa? Ya kira-kira 5 lah.
di kepala mereka itu kan, di kepala mereka waktu berjuang. Prabowo naikin 6,5%. Ini kan artinya dia itu betul-betul sosialistik gitu loh, pro rakyat. Dia nggak mau rejim upah murah. Zaman dulu, zaman Jokowi naik rata-rata 1%. Upah buruh, rejim upah murah. Prabowo nggak mau, buruh harus sejahtera, gitu loh. Jadi artinya ya ini kalau kembali ke kasus Bahlil tadi ya, orang-orang kayak Bahlil ini memang akan menjadi beban buat Pak Prabowo untuk berlari kencang. Gitu. Oke. Jadi apa yang mesti dilakukan Pak Prabowo ya supaya kemudian sebagai ideolog dia bisa mentransformasi ideologinya itu dalam bentuk praksis dan dia kan perlu orang-orang yang baik, perlu orang-orang yang memahami bagaimana mewujudkan ideologi yang mau dibangunnya itu. Jadi apa yang mesti kalau kita mau bantuin Pak Prabowo tuh apa yang mesti dibangun tuh? Apa yang mesti dikerjain sama Pak Prabowo? Ya kalau saya sih yang paling penting gini, menteri itu kan bukan segala-galanya. Dia bisa diperbesar Pak Prabowo, kekuasaannya bisa juga diperkecil. Itu kan tergantung di desain tata kelola negara. Kalau tata kelola negara kembali ke zaman era awal pasca reformasi, yang kita udah mulai koreksi, yaitu otonomi daerah. Kalau otonomi daerah yang sudah kita curigai selama 5 tahun, 10 tahun terakhir ini, ya sehingga jadi makin sentralistik lagi, kita bisa balikin lagi. Jadi fokusnya Pak Presiden bisa aja itu langsung delegasi itu sampai kepada gubernur sedikit lebih besar lagi kepada kabupaten. Bisa aja seperti itu modelnya. Oke. Tapi ada yang mengatakan 3 hal nih. Satu, Pak Prabowo tuh memang harus mempunyai tim yang bisa mengoreksi dengan segera seluruh kebijakan ideologis yang dilakukannya itu karena ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Iya. Dan itu bukan hanya timnya, tapi juga harus ada aturan-aturan yang dibuat yang bisa mengawal itu. Sehingga kemudian sustainability kebijakan itu bisa lebih pasti. Iya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini kesulitan kita sekarang kan ini uang, bos. Iya. Mau bikin program apa-apa aja, secerdas apapun gitu kan, akhirnya diperlukan uang. Dan birokrasi kita bukan birokrasi yang punya kemampuan bagaimana mengenerate revenue ya, dengan melalui PNBP gitu ya, penerimaan negara bukan pajak gitu. Kemudian itu bisa dipakai untuk mengembangkan program-programnya itu. Nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Ya kalau yang terakhir saya respon Mas Bambang ya soal mengenerate income ya untuk pembiayaan negara. Saya pikir kan kita ini udah tahu bahwa perampokan sumber daya alam kita yang Mas Bambang dulu udah petakan waktu Mas Bambang di KPK. Itu sebenarnya kalau dia balik di situ aja. Misalkan Pak Prabowo, setahu saya yang waktu ketemu Pak Jumhur, dia cerita 240 triliun per tahun income dari ilegal sawit bisa diambil. Itu per tahun 240 triliun, Pak. Ya kan, padahal kan kita butuh cuma 350, 400 untuk makan bergizi gratis. Artinya kalau sawit itu dikelola lagi oleh negara, artinya dikontrol negara, bisa ada kembali uang segitu. Itu baru di situ, Pak. Belum lagi nikel, belum lagi batu bara, belum lagi emas kita yang kemarin diselundupkan, dan lain-lain. Itu sebenarnya kita nggak ada kekurangan uang. Ini hanya uang-uang itu masuk ke kantong pribadi. Maka jangan heran kalau Pak Jokowi dulu bilang ada 11.000 triliun uang di kantong saya. 11.000 Pak triliun itu ada di kantong saya. Itu kan memang uang-uang yang dilarikan, diparkirkan di Singapura dan lain-lain. Nah, kalau ini kita stop, kalau misalkan kita tagih lagi misalnya kasus BLBI. BLBI ini kan sekarang kita masih sampai berapa tahun lagi kita masih harus mensubsidi bunga BLBI misalkan dalam struktur pembayaran kita. Itu kan kalau di stop, kan orang-orang yang terima BLBI dulu udah kaya-kaya, banknya udah hebat lagi. Ya kan, ya itu kan bisa dong di stop, negara nggak usah keluar dan lain-lain. Jadi banyak hal cara kita untuk mengenerate income tadi, istilah Mas Bambang mengenerate income. Kalau juga kita sangat dipercaya oleh asing, kita juga bisa mengattract pembiayaan. Kalau mereka ini kan kadang-kadang kesal sama kita ini karena apa? Karena nyogoknya terlalu gede kemarin-kemarin ya kan. Kalau sekarang mungkin bisa itu mengenerate income. Yang kedua, persoalan Mas Bambang tadi mengatakan ini kan persoalannya ini ada cawe-cawe Jokowi yang terus berusaha untuk masuk mempengaruhi Prabowo. Jokowi ini kemana-mana berusaha untuk ketemu Prabowo. Di acara perkawinan saya lihat nih 2 kali dia di acara perkawinan
ketemu orang yang saya baca ya, maksudnya ketemu Prabowo. Jadi ada orang kawin dia pepet tuh Prabowo gitu. Saya belum lihat lagi dia habis pertemuan Solo atau Kertanegara itu terakhir udah lama nih. Prabowo kelihatan nggak ngasih waktu sama dia kan gitu kan. Tapi dia pepet di perkawinan. Kemudian ada menterinya Prabowo kayak Budi Ari pergi ke Solo, entah melaporkan apa kemarin misalnya kayak gitu ya kan. Ini kan Pak Jokowinya memang tetap berusaha untuk mencengkeram permainan ini. Iya kan? Nah, ini juga memang harus diputus. Rakyat juga butuh itu. Kalau rakyat melihat terus-menerus Jokowi ini cawe-cawe, ya mungkin mereka juga akan ragu. Tapi saya sendiri nggak ragu, karena menurut saya Prabowo pasti punya strategi, ya karena faktanya dari semua yang saya ceritakan, ideologi tadi Pak Prabowo melakukan yang berbeda 180 derajat terhadap kebijakan Jokowi di masa lalu. Gitu. Kalau mau dikritik apa sih yang mesti diajukan supaya 100 hari, bukan 100, post 100 hari itu kebijakannya tambah bagus? Ya kalau mau dikritik ini mungkin ya kalau saya sih gini ya, kadang-kadang budaya. Kalau saya ini kan orang seberang ya, kata orang Jawa saya ini orang seberang. Ya kan? Kalau budaya Jawa ini kan lebih banyak dia tenggang rasa. Ya enggak? Nah kalau dia kembali kepada budaya keras ya, budaya militer, budaya ini, ya putus saja hubungan dengan Jokowi ini. Putus hubungan, baik dia tadi ini yang menyangkut kebijakan, ya kan undang-undang dirubah lagi semua, kemudian orang-orang Jokowi yang terindikasi masih tidak loyal sama Prabowo atau bermain dua kaki, ya dibuang aja gitu loh. Nah, itu yang kita mau sarankan atau kritik gitu. Jadi ekstrimnya di situ. Tapi saya pikir ya itu hak dia untuk melakukan, maksudnya mungkin ada strategi lain gitu. Ini memang cukup mengganggu ya, Pak Prabowo dibebani dengan orang-orangnya Pak Jokowi, itu memang cukup mengganggu Pak Prabowo ya. Ya minimal kalau rakyat itu mempersepsi seperti itu, banyak sekali titipan, banyak sekali ini. Misalnya kayak sekarang ini kan, misalkan Pak Jokowi ya kan isunya pengen jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden, apa segala. Ya bagaimana mau jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden ketika dia dicap sebagai koruptor terbesar di dunia nomor 3 gitu loh. Itu kan kayak gitu-gitu kan harusnya mawas diri. Kalau udah orang begitu, ya diamlah. Lu nih lagi dunia, lagi lihat lu nih sebagai koruptor besar gitu loh. Kayak gitu-gitu kok nggak ngerti gitu loh. Itu kan beban jadinya. Apalagi bos, apa yang mesti dikerjain oleh Pak Prabowo ini? Kan misalnya kalau saya atau Sagala kan juga memperhatikan internasional atmosfer ya. Sekarang geopolitik internasional juga kan ada perang dagang Cina sama Amerika, terus tiba-tiba Indonesia masuk ke BRICS, ya kan, sawit Indonesia sama Uni Eropa dihajar kayak gitu. Itu kalau yang internasional Pak Prabowo siap lah kayaknya. Iya, kalau menurut saya sih memang strategi Pak Prabowo ini kan bilateral ya. Bilateral, bukan multilateral. Iya dia eksis juga di LAPAN, eksis juga di APEC kemarin tapi lebih banyak dia saya lihat nih melakukan hubungan-hubungan langsung. Dia ketemu Putin untuk membangun nuklir di Indonesia, reaktor nuklir maksudnya. Dia ketemu dengan Erdogan ya bicara soal Palestina, Islam dan lain-lain. Dia ketemu dengan Presiden Prancis, Macron. Dia ketemu dengan terakhir yang India, kalau Malaysia berkali-kali ya. Cina di awal-awal, artinya dia melakukan hubungan-hubungan langsung. Dia sedang berusaha untuk komunikasi langsung dengan Donald Trump. Nah, kan kita sebenarnya bisa melakukan diplomasi kepada Donald Trump, misalkan yang tidak suka BRICS, bahwa kehadiran Indonesia ini kan bagian dari strategi yang Trump juga melakukan strategi yang sama, yaitu kalau di sana MAGE, ya, Make Indonesia American Great Again, ya dia di sini juga Prabowo bisa juga mengatakan bahwa saya ingin membangun Indonesia bangkit jaya kembali, ya kan seperti era Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain. Dengan dialog-dialog yang pintar, saya pikir antara BRIC dan G7 dan G20 dan lain-lain, saya pikir bisa lah itu. Ini. Oke. Teman-teman, ini cara Saganda menegakkan kewarasannya. Dia memberikan kritik, dia mengajukan saran untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saganda masih mempunyai harapan terhadap pemerintahan ini, gitu ya? Iya, Mas, masih punya, karena yang paling penting itu puncaknya dulu nih. Puncak itu presiden. Kalau presidennya waras, seperti Mas Bambang nih waras, itu pasti ke bawahnya ngikut waras, cepat atau lambat.
Presidennya waras, kalau wakilnya gimana wakilnya? Wakilnya gimana? Di Indonesia ini kan sistem presidensial, bukan sistem ini. Baru seumur-umurnya Indonesia ini ada namanya wakil presiden Bung Hatta buat maklumat wapres, lebihnya nggak pernah. Ya kan, lebihnya wapres itu ban serap gitu loh. Oh gitu. Ya. Tapi sebagai ban serap tuh pencitraannya naik terus tuh bos. Pergi kemana-mana, tidak melihat sistem makan bergizinya yang diperiksa, tapi cuma periksa tempat makanan anak-anak kan lebih gampang kan. Tidak melakukan evaluasi, kan diperlukan 927 dapur pada sekarang tersedia 929. Kan ini mikirnya mungkin sampai sejauh itu kan. Makannya sederhana banget. Itu kalau kita bicara secara realisme ya, realitas kan, orang kalau nggak punya kapasitas ya lu mau siapapun lu bukan siapa-siapa kan gitu kan. Nggak ada Mas. Ini bukan zaman kerajaan. Ini zaman republik, jadi nggak ada misalkan karena dia anak Jokowi kemudian dia bisa berkembang, nggak lah. Saya pikir dia berusaha membangun lembaga think tank, berusaha buat buku, buat ini, tapi saya pikir dia nggak akan berkembang. Jangan-jangan sudah ada program lapor mas kepada lapor mas juga gagal kan saya pikir kan? Gagal kan lapor mas. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.